Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa masing-masing di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kita dapat mengetahui perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui sifat penghantar panas, konduktor, dan isolator. Yuk, langsung aja kita bahas satu persatu. Fokus ya. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang perpindahan panas. Tadi ada perpindahan panas dibagi 3 ya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu adalah hantaran, konveksi aliran, dan radiasi pancaran. Nah, sekarang kita akan membahas satu dulu. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Nah, konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Jadi yang berpindahnya hanya panasnya saja. Nah, contohnya bisa kita lihat pada gambar di atas yang pertama ya. Nah, pada saat kita memanaskan besi, bagian yang terkena api yang panas akan menuju ke bagian yang satunya lagi yang dingin. Nah, lama-kelamaan besi itu akan menjadi panas semua. Karena panas berpindah ya dari ujung yang terkena api ke bagian yang tidak terkena api, tapi lama-lama panasnya akan rata gitu. Sedangkan benda penghantarnya itu apa? Besi. Nah, besinya itu tetap tidak kemana-mana. Yang berpindah hanya panasnya saja. Nah, sama pada saat kita memasak air menggunakan panci logam ya, panas dari api akan berpindah ke panci logam. Tuh. Jadi sekali lagi ya, yang berpindah itu hanya panasnya saja ya, tapi benda perantaranya itu tidak ikut berpindah. Nah, lalu apa saja sih benda yang dapat menghantarkan panas? Nah, yang pertama ada konduktor ya. Konduktor ini adalah penghantar panas yang baik. Contohnya biasanya dia berbahan logam ya. Nah, benda-benda yang berbahan logam ini biasanya sangat baik ya untuk menghantarkan panas. Nah, ini adalah contoh peristiwa konduksi. Yang pertama adalah memasak air menggunakan panci logam. Nah, aliran panas dari api akan merambat dalam logam dan logam meneruskan panas yang diterimanya dari api ke air. Nah, logam merupakan konduktor panas yang baik ya, sehingga panas dari api akan cepat dihantarkan dan menyebabkan air segera mendidih. Tapi zaman sekarang juga ada sudah dibuat panci dari kaca ya yang tahan api ya. Biasanya kaca ini masuknya isolator gitu, tapi sekarang sudah dibuat nih, sudah canggih, terbuat panci yang dari kaca yang kuat oleh api. Jadi seperti itu. Sekarang yang kedua adalah membuat kopi atau minuman panas. Nah, coba deh kalian membuat kopi atau minuman panas lalu celupkan sendok untuk mengaduk. Nah, biasanya dalam beberapa menit sendok tersebut akan ikut menjadi panas. Nah, panas dari air akan berpindah ke seluruh bagian sendok itu. Ini juga contoh peristiwa konduksi ya. Setrika listrik gitu, panci logam, tadi yang membakar logam, kabel. Nah, kabel juga sama ya, dia masuknya konduksi ya. Dari itu mengantarkan listrik, panas listrik. Selanjutnya adalah konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Jadi zat perantaranya adalah benda cair dan gas. Nah, contoh konveksi yang terjadi pada gas adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Nah, kita akan membahas ini ya.
Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan macam konveksi. Nah, konveksi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami terjadi misalnya pada peristiwa angin laut dan angin darat ya. Sementara itu konveksi paksa misalnya terjadi pada pengering rambut. Nah, pada alat pengering rambut, kipas angin menarik udara di sekitar dan meniupkan kembali setelah dilewatkan pada elemen pemanas di dalamnya. Nah, dengan proses ini diperoleh arus konveksi melalui udara panas. Perpindahan panas secara konveksi juga dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Nah, air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bawah bagian panci dong, pastinya yang dekat sama api ya. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Nah, sama seperti merebus telur juga ya. Air ini membantu menghantarkan panas ya ke telur, sehingga telur makin lama-kelamaan dia akan matang. Selanjutnya adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Nah, ini juga salah satu contoh peristiwa konveksi ya. Nah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang angin laut terlebih dahulu. Nah, angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang ya, karena terjadinya pada siang hari. Pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas sehingga udara menjadi panas lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Perbedaan tekanan ini menyebabkan bertiupnya angin dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut. Pokoknya kata kuncinya adalah angin itu selalu bergerak dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah angin darat. Berbeda dengan angin laut, angin darat itu adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Nah, angin darat ini dimanfaatkan nelayan untuk pergi melaut ya, terjadinya pada malam hari. Karena pada malam hari daratan lebih cepat melepaskan panas daripada lautan. Akibatnya tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut. Nah, perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk pergi melaut. Nah, kata kuncinya ya, ingat angin selalu bergerak dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Dan yang terakhir adalah perpindahan panas secara radiasi. Nah, apa sih radiasi itu? Nah, radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau melalui pancaran. Nah, pada siang hari yang terik, coba deh keluar ruangan ya. Lalu kalian bisa menyentuh tangan ke jalanan, mobil, dinding, pagar, tanaman, tanah, atau lampu taman. Nah, coba apa yang kira-kira dirasakan ketika tangan menyentuh benda-benda tersebut? Pasti panas kan? Nah, dari mana sih panas yang diperoleh benda-benda tersebut? Iya, betul. Panas tersebut berasal dari matahari. Bagaimana panas matahari bisa berpindah ke benda-benda tersebut ya? Padahal kan jarak matahari sangat jauh dari bumi. Nah, panas matahari tidak dapat menghantarkan secara konduksi karena udara merupakan konduktor yang buruk. Panas matahari juga tidak dapat menghantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa udara yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi, bagaimana bisa panas matahari sampai ke bumi? Nah, jadi panas matahari sampai ke bumi melalui pancaran gelombang elektromagnetik yang terjadi secara terus-menerus melalui ruang angkasa. Jadi sekali lagi ya, perpindahan panas radiasi itu tanpa melalui zat perantara ya, tidak ada zat perantara cair, padat atau gas, namun dibantu oleh pancaran gelombang elektromagnetik yang terjadi terus-menerus ya. Nah, seperti kita bisa merasakan hangatnya matahari, terus sinar matahari yang sampai ke bumi, itu adalah peristiwa panas secara radiasi. Oke, kita sudah sampai ke tugas yang pertama. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kerjakan di buku tulis tematik.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat hantaran panas benda. Ada dua benda hantaran panas, yaitu ada benda konduktor dan ada benda isolator. Kita satu-satu ya. Nah, sifat panas akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi panas ke benda yang suhunya lebih rendah atau dingin. Macam benda berdasarkan sifat hantaran benda yaitu satu, benda konduktor, dan yang kedua adalah benda isolator ya. Ibu bahas satu persatu. Oke, simak dengan baik ya. Yang pertama adalah benda konduktor panas. Benda konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya benda yang terbuat dari logam, aluminium, tembaga, besi, seng, emas. Apa aja sih contoh benda yang terbuat dari logam itu? Ada paku, kunci, panci, terus ada penggorengan, ada saringan, ada sodet ya. Itu semua adalah benda-benda yang terbuat dari logam dan termasuk benda konduktor panas. Nah, selanjutnya adalah benda isolator panas. Benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau menghambat hantaran panas. Contohnya adalah benda yang terbuat dari kayu, plastik, karet, ya seperti pada gambar kalian lihat. Berlian itu masuknya isolator, oli. Nah, gelas, kaca itu termasuknya semi konduktor ya, tapi masuk juga ke isolator ya. Kalau gelas kaca nih, ini masuknya isolator. Nah, inilah contoh-contoh benda yang termasuk benda isolator panas ya. Nah, di sini ada perbandingan sifat hantaran panas berbagai benda nih. Yang pertama ini yang paling cepat menghantarkan panas, perak ya, ada 420 Kelvin. Yang kedua ada tembaga, yaitu besar hantaran panasnya ada 380 Kelvin. Yang ketiga aluminium 200 Kelvin, seng 120 Kelvin, besi 55 Kelvin, dan baja 40 Kelvin. Jadi yang paling cepat menghantarkan panas adalah perak, dan yang paling lambat itu logam ya, itu baja. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 101. Kerjakan di buku paket ya. Selesaikan tugasnya, jika sudah selesai langsung kirim ke wali kelas masing-masing. Jangan ditunda-tunda. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.